Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Tumben sudah datang. Bu, ada gerakan-gerakan yang perlu kami latih duluan sebelum ibu-ibu yang lain datang. Iya, Bu Satrio, biar kami nggak malu sama teman-teman yang lain. Iya. Kami kan pengen juga bisa luas seperti Bu Marjana itu loh. Bu Marjana sih memang yang terbaik di kelas kita. Maaf ya, saya bicara terus terang. Ya nggak apa-apa tuh, Bu Satrio. Tabungan harian Mbak Sinta tinggal 10.000, mah. Dan tadi pagi masih mau pinjam ke saya 25.000. Padahal yang 50.000 belum dia bayar. Astaga, dihabiskan untuk apa uangnya itu? Perkiraan saya diberikan kepada Heru, mah. Saya lihat beberapa hari yang lalu Mbak Sinta membeli alat pengukur tekanan darah yang dibungkus rapi dengan kertas kado. Katanya buat temannya yang mau ulang tahun. Tensimeter? Itu kan mahal harganya. Itulah, saya pikir orang yang mau dikasih kado tensimeter tentunya seorang dokter atau yang ada hubungannya dengan kedokteran. Iya kan, Mah? Mestinya begitu. Dan Heru mahasiswa kedokteran. Kalau tidak salah sudah tingkat terakhir. Itu juga saya ragukan, Mah. Feeling saya mengatakan bukan, Mah. Itu sebabnya sikapmu terhadap Heru sama sekali tidak baik. Iya, saya kasihan kepada Mbak Sinta. Tapi saya nggak bisa membuktikan kalau dia itu penipu dan tukang peras. Kalau begitu kita harus cari jalan untuk membuktikannya. Jangan sampai Heru jadi korban persangkaanmu saja. Kita harus fair, kan? Calon istrimu nggak keberatan kalau nantinya kamu ditempatkan di daerah terpencil? Ya, kalau cinta pada saya mestinya mau, Om. Kalau tidak mau ya jadi kawin. Mereka datang. Kalau Mas Heru mau pamit pulang, Mama dan Bapak ada di atas. Mas Dan. Iya, sibuk kuliah. Calon dokter, Sinta. Hebat dong. Sama dengan Heru. Dia sebentar lagi juga selesai. Dia calon dokter juga, Mas datang. Oh ya, di kedokteran mana? Maaf, saya tidak bisa lama. Mohon pamit. Selamat malam. Penipu! Kenapa sih kamu ini? Heru, tunggu! Heru, berhenti! Kamu jual cerita palsu kepada anak gadisku ini agar dia jatuh kasihan kepadamu. Kamu bilang kamu anak orang miskin yang berjuang untuk menjadi seorang dokter yang akan mengabdikan seluruh hidupnya bagi rakyat yang hidup menderita. Anak gadisku jatuh cinta kepada cerita palsumu dan merelakan seluruh tabungannya agar bisa membantu kamu menyelesaikan studi yang kamu karang-karang itu. Penipu busuk, cepat pergi dari rumah ini. Bapak tahu kamu terpukul. Tapi ini pelajaran berharga yang mahal sekali. Sebagai orang teater, kamu memerlukan banyak sekali pengalaman batin, kan? Itu pernah kamu bicara sama Bapak. Nah, malam ini perbendaharaan pengalaman batinmu bertambah. Lumayan, kan? Laras ini.
Memang ada pepatah yang mengatakan diam itu emas. Tapi kalau kelewat diam atau diamnya kelamaan, akibatnya juga nggak baik. Coba kalau lebih cepat kamu memberitahu mama atau bapak, tabungan Mbak Sinta kan nggak sampai terkuras. Kasian kan dia. Untung tensimeternya belum sampai diberikan kepada penipu itu. Buat apa sih kamu ceritakan semuanya itu? Kalau dia nggak cerita, penipu itu makin ganas memerasmu. Bawa sini tensimeter itu. Kita perlu belajar mempergunakan alat itu. Ajari kami semua, Tok. Bapak jangan ledek terus, kenapa sih? Sinta, kami semua menginginkan kamu kuat menghadapi segala macam godaan. Laras, lain kali kalau melihat apa-apa yang kayaknya nggak benar, jangan diam saja. Ngomong ya. Sekarang aku mau ngomong ya. Utangmu yang 50.000, kamu bayar nggak? Waktu itu saya ingin anak-anak menyadari bahwa pembantu rumah tangga itu kerjanya cuma membantu. Begitu, Mang. Jadi yang punya rumah juga ikut kerja. Selamat pagi Bu Satrio. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Tumben sudah datang. Anu, Bu, ada gerakan-gerakan yang perlu kami latih duluan sebelum ibu-ibu yang lain datang. Iya Bu Satrio, biar kami nggak malu sama teman-teman yang lain. Iya. Kami kan pengen juga bisa luas seperti Bu Marjana itu loh. Bu Marjana sih memang yang terbaik di kelas kita. Maaf ya saya bicara terus terang. Ya nggak apa-apa toh Bu Satrio. Memang kenyataan kok. Lihat saja, badannya begitu bagus. Tapi sayang ya, suaminya itu masih saja keterlaluan. Saya nggak ngerti. Kurang apa lagi sih Bu Marjana itu? Kan ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga selalu nampak lebih hijau dari rumput di halaman sendiri. Pepatah itu tidak berlaku untuk saya, Bu Masud. Lihat saja rumput di halaman ini. Buat saya rumput tetangga sebelah tidak lebih hijau dari rumput yang kita injak sekarang. Begini Bu Satrio, katakanlah kalau toh memang pepatah mengenai rumput itu sudah tidak cocok lagi. Tapi kan ada pepatah lain yang artinya sama. Dan itu terbukti loh. Dengar ya, istri orang lain selalu nampak lebih cantik dibandingkan istri sendiri. Iya kan? Ya kalau istrinya jelek dan istri orang lain cantik, masa istrinya dinyatakan lebih cantik? Ya enggak dong. Walaupun sebetulnya istrinya lebih cantik, tapi di mata laki-laki tetap saja istri orang lain kelihatan lebih cantik. Bu Marjana itu contohnya. Contoh baru satu nggak mendukung kebenaran teori Bu Masud. Mau saya sebutkan satu persatu contoh lain. Ribuan Bu Satrio. Jangan Bu, jangan. Bisa-bisa kita nggak jadi latihan senam. Ayo kita mulai. Gerakan mana yang mau dilatih? Tapi diskusi mengenai rumput perlu kita lanjutkan nanti loh Bu Satrio. Masih penasaran toh? Iya dong. Kita latihan di mana, Bu? Di atas rumput ini. Kan topiknya mengenai rumput. Oke, yang mana? Yang ini loh, Bu, yang lengan diputar, bahu diputar itu loh. Oh, begini. Lalu mau dialihkan ke siapa lagi? Masa nggak ada yang mau sih? Batas waktunya sudah dekat, Bas. Ya. Pagi. Pagi, Pak. Aduh, masa menghadapi satu orang perempuan saja nggak sanggup? Oke. Katakanlah, orangnya begitu penuh pesona, begitu menggiurkan. Tapi dia itu kan cuma objek pemotretan. Jangan pakai melibatkan perasaan dong. Jangan diganti orang lain. Itu permintaan langganan, Bas. Maunya langganan, ya perempuan yang penuh daya pesona itu. Ya sudah, kalau kalian semua nggak sanggup, biar aku sendiri yang menangani. Ya, aku akan segera datang. Ya, temani dulu ngobrol dong, Bas.
Takut kecantol? Hah? Oke. Aku segera datang. Ya. Saya pergi dulu, Mah. Mari, Ibu-ibu. Monggo, Pak. Bu Satrio harus tahan uji ya. Punya suami yang kerjanya sering ketemu wanita-wanita cantik. Tapi Pak Satrio kayaknya bisa dipercaya kok. Kayaknya belum tentu Bu Munir. Dia itu kan laki-laki. Loh. Suami-suami kita tuh kan juga laki-laki toh. Memangnya suami siapa yang bukan laki-laki, Bu Munir? Bu Satrio nggak khawatir ya punya suami yang digerubungi wanita-wanita cantik? Takut pepatah rumput hijau terbukti? Bapak kayaknya nggak bisa diganggu, Mas. Kita mulai saja. Nanti keburu ngantuk. Panggil Sinta. Pak, kami semua sudah menunggu. Ya, sebentar. Nanti keburu terlalu malam, Pak. Kalau begitu mulai saja. Tanpa Bapak. Kalian sendiri sajalah yang mengatur. Aku lagi mengamati anatomi tubuh dan wajah perempuan ini. Sudah hampir deadline, Mah. Oke. Masih harus nunggu lagi, Mah. Enggak. Bapak, Gak usah. mana enak Bapak nggak ikut? Bapakmu lagi sibuk. Biarkan saja. Kok tumben? Sesibuk apapun, Bapak nggak pernah absen kalau ada rapat keluarga begini. Kalau bapakmu sudah tidak peduli lagi, mau diapakan? Ayo kita mulai. Mama jangan begitu dong. Mana mungkin sih Bapak nggak peduli? Buktinya, tadi Rudi sudah memanggilnya. Tapi kayaknya bapakmu tidak bisa diganggu. Barusan mama ke ruang kerjanya. Tapi bapakmu bilang kita disuruh mulai saja tanpa dia. Sudah jelas kan? Dia tidak menaruh perhatian lagi pada urusan keluarga. Masa sih Bapak begitu? Biar saya yang panggil. Ayo kita mulai rapat keluarganya, Pak. Pak, Hah? Apa? Apa, Sinta? Bapak mau ikut rapat apa enggak? Enggak. Kalian sajalah. Bapak ikut saja keputusan kalian. Oke. Kita mulai saja, Mah. Lagi apa bapakmu? Lamun. Ngelamun. Sudahlah. Bapak nggak bisa ikut rapat saja kok diributkan. Sudah malam nih. Apa sih yang mau kita rundingkan ini? Soal pembantu. Apa kita masih memerlukan pembantu atau tidak? Perlu dong. Sudah 2 bulan kita nggak pakai pembantu. Capek Mana bisa kuat sih? Kuliah, latihan, tambah lagi dengan pekerjaan rumah tangga yang nggak ada habis-habisnya itu. Sudah. Kita